Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Yusuf dari kelas 10E. Saya akan menceritakan tentang proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 572 Masehi di Mekah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafa. Ayahnya bernama Uthman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma Ummul Khair. Proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam merupakan peristiwa penting yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Ketiadaan wasiat langsung dari Nabi mengenai pengganti kepemimpinan menyebabkan munculnya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang signifikan bagi umat Islam. Kaum muslimin di Madinah menghadapi tantangan besar dalam menentukan pemimpin baru yang dapat melanjutkan perjuangan dan menjaga persatuan umat. Pada hari kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum Ansar berkumpul di Syakifah Bani Saidah dan mengusulkan Said Ubadah sebagai khalifah dari kalangan mereka. Mengetahui hal ini, kaum Muhajirin termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera mendatangi tempat tersebut. Dan diskusi yang berlangsung, Abu Bakar menekankan bahwa kepemimpinan sebaiknya berasal dari kaum Quraisy, mengingat posisi mereka sebagai suku Nabi dan peran mereka dalam Islam. Ia kemudian mengusulkan Umar atau Abu Ubaidah sebagai calon khalifah, namun mereka menolak dan justru membayat Abu Bakar diikuti oleh para sahabat lainnya. Setelah pertemuan di Syakifah, Abu Bakar dibayat secara resmi oleh umat Islam di Masjid Nabawi. Dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, Abu Bakar menyampaikan, "Wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku menyimpang, luruskan aku." Pidato ini mencerminkan kerendahan hati dan komitmen Abu Bakar terhadap prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah dalam kepemimpinan. Adapun upaya yang dilakukan Abu Bakar Siddiq saat menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar berupa gelombang kemurtadan dan penolakan zakat oleh sejumlah suku Arab. Situasi ini memicu serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Riddah yang menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Beberapa suku Arab menganggap bahwa kewajiban mereka untuk mematuhi ajaran Islam berakhir sering wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka menolak membayar zakat. Bahkan ada yang mengklaim kenabian seperti Musailamah Al-Kazzab dan Tulaiha. Penolakan ini bukan hanya masalah keagamaan, tetapi juga ancaman serius terhadap kesatuan dan stabilitas politik umat Islam. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menghadapi suku-suku yang memberontak. Salah satu panglima utama dalam perang ini adalah Khalid bin Walid yang berhasil menundukkan beberapa pemberontakan, termasuk mengalahkan Musailamah Al-Kazzab.
dalam pertempuran Yamamah melalui kombinasi strategi militer dan diplomasi. Abu Bakar berhasil mengembalikan stabilitas dan kesatuan umat Islam di Jazirah Arab. Kemenangan dalam perang Riddah memperkuat posisi Abu Bakar sebagai khalifah dan memastikan kelangsungan pemerintah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Keberhasilannya menegakkan kembali kewajiban zakat dan memerangi kemurtadan menjadi fondasi bagi ekspansi Islam ke wilayah-wilayah lain di bawah kepemimpinan para khalifah berikutnya. Kesimpulannya adalah Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi. Pengangkatannya sebagai khalifah terjadi melalui musyawarah di Saqifah Bani Saidah, di mana Abu Bakar menekankan pentingnya kepemimpinan dari kaum Quraisy. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa gelombang kemurtadan dan penolakan zakat oleh sejumlah suku Arab yang dikenal sebagai perang Riddah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.